Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Rahmawan dengan NIM 2211090 akan menjelaskan tentang gerbang logika. Apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika adalah komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian elektronik digital untuk mengambil, memproses, dan mengendalikan sinyal logika. Gerbang logika menerima satu atau lebih input logika dan menghasilkan output logika berdasarkan fungsi logika yang ditentukan. Gerbang logika umumnya digunakan dalam perancangan dan implementasi rangkaian elektronik digital seperti komputer, kalkulator, dan sistem digital lainnya. Gerbang logika menurut ahli. Menurut Bapak Hussein menjelaskan bahwa gerbang logika hanyalah rangkaian elektronik yang beroperasi pada satu atau lebih sinyal input untuk melakukan operasi logika dan menghasilkan sinyal output. Ada banyak jenis gerbang seperti gerbang OR, AND, NOT, NOR, dan NAND. Setiap gerbang memiliki simbol diagram bloknya sendiri. Garis yang terhubung ke setiap simbol adalah input di sebelah kiri dan output di sebelah kanannya. Menurut Ibu Bagirati menjelaskan bahwa gerbang logika adalah blok bangunan dasar dari sebuah sirkuit digital. Sebagian besar gerbang logika memiliki dua input dan satu output. Pada saat tertentu, setiap terminal berada di salah satu dari dua kondisi biner rendah atau nol, ataupun juga tinggi atau satu, yang diwakili oleh level tegangannya yang berbeda. Dan yang terakhir dari Bapak Adil menjelaskan bahwa gerbang logika adalah blok bangunan paling dasar dari setiap sistem digital, termasuk komputer. Masing-masing dari gerbang logika dasar adalah perangkat keras atau rangkaian elektronik yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan beberapa ekspresi logika dasar. Pengenalan gerbang logika kita awali dengan gerbang logika dasar. Gerbang logika merupakan komponen yang sangat penting dalam desain sirkuit digital. Ada tiga jenis gerbang logika dasar yang umum digunakan, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Di sini ada gerbang logika AND. Gerbang ini menghasilkan output logika yang bernilai benar atau satu jika semua inputannya bernilai benar, dan menghasilkan output yang salah atau nol jika setidaknya salah satu inputan bernilai salah. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Gerbang ini menghasilkan output logika yang bernilai benar atau satu jika setidaknya salah satu inputannya bernilai benar, dan menghasilkan output yang salah atau nol jika semua inputannya bernilai salah atau nol. Dan yang terakhir dari gerbang logika dasar adalah gerbang logika NOT. Gerbang ini hanya memiliki satu input dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jadi jika inputnya benar atau satu, outputnya akan salah atau nol, dan sebaliknya. Setelah mengenal gerbang logika dasar, selanjutnya kita ke gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan merupakan kelompok gerbang logika yang terdiri dari beberapa jenis, termasuk gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Gerbang logika bentukan ini memainkan peranan penting dalam desain sirkuit digital dan komputasi. Dan yang pertama ada gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND atau NOT AND adalah salah satu jenis gerbang logika bentukan yang menghasilkan keluaran yang benar hanya jika kedua atau salah satu inputannya adalah salah atau nol. Gerbang NAND menerima dua input biner dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari operasi AND antara kedua input. Dalam gerbang NAND, jika salah satu atau kedua inputannya bernilai nol atau salah, maka outputnya akan bernilai satu atau benar. Namun, jika kedua inputannya bernilai satu atau benar, maka outputnya akan bernilai nol atau salah. Selanjutnya ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR atau NOT OR merupakan gabungan antara gerbang NOT dan gerbang OR. Gerbang NOR menghasilkan output yang bernilai benar hanya jika semua inputannya bernilai salah atau nol. Sedangkan jika setidaknya salah satu inputnya bernilai satu, maka outputnya akan bernilai salah atau nol. Jadi, gerbang NOR menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari gerbang OR. Selanjutnya ada gerbang logika SOR. Gerbang logika SOR atau exclusive OR menghasilkan output yang bernilai benar atau satu jika jumlah input yang bernilai benar atau satu adalah ganjil.
Sedangkan jika jumlah input yang bernilai benar atau 1 adalah genap, maka outputnya akan bernilai salah atau 0. Dalam gerbang SOR, setiap input dianggap sebagai bit tunggal, dan outputnya adalah hasil dari operasi SOR pada input tersebut. Dan yang terakhir dari gerbang logika bentukan, ada gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR atau Exclusive Not OR merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Gerbang XNOR menghasilkan output yang bernilai benar atau 1 jika jumlah input yang bernilai benar atau 1 adalah genap. Sedangkan jika jumlah input yang bernilai benar atau 1 adalah ganjil, maka outputnya akan bernilai salah atau 0. Jadi, gerbang XNOR menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Dan selanjutnya ada penjelasan simbol-simbol pada soal gerbang logika. Yang pertama ada A kali B atau langsung saja AB. Itu menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika N. Dan selanjutnya ada A plus B. Ini menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika OR. Selanjutnya ada A dengan garis atas atau A upper line. Ini menandakan bahwa inputan A disambungkan ke gerbang logika NOT. Selanjutnya ada perkalian AB dengan garis atas atau upper line. Ini menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika NAND. Selanjutnya ada simbol A plus B dengan garis atas atau upper line. Ini menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika NOR. Selanjutnya ada A circled plus B. Itu menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika XOR. Dan yang terakhir ada A circled plus B dengan garis atas atau upper line. Ini menandakan bahwa inputan A dan B disambungkan ke gerbang logika XNOR. Dan di sini ada contoh soal pertama kita, yaitu ini. Pertama-tama kita kerjakan dulu yang bagian paling kiri, yaitu not A, not B, C disambungkan ke gerbang logika N. Pertama-tama kita taruh dulu gerbang logika N dan menaikkan input size-nya menjadi 3. Lalu tambah gerbang logika NOT, sambungkan A ke NOT-nya, terus output NOT-nya ke input pertama bagian N, ke gerbang logika N. Lalu yang B tambahkan lagi gerbang logika NOT, dari B kita sambungkan ke input NOT, terus dari output NOT-nya kita masukkan ke input 2-nya gerbang logika N. Lalu yang C kita tinggal sambungkan saja ke bagian input 3-nya gerbang N-nya. Nah, bagian pertamanya sudah selesai. Dan selanjutnya kita kerjakan yang bagian tengah, yaitu A, B, dan not C disambungkan ke gerbang logika N. Kita taruh gerbang logika N-nya, input size-nya kita naikkan ke 3, lalu kita tarik saja dari input A ke input satunya gerbang N, dari B ke input 2-nya gerbang N-nya, lalu kita tambahkan gerbang logika NOT, terus dari C kita masukkan ke inputnya gerbang NOT-nya, lalu dari gerbang outputnya si NOT-nya kita sambungkan ke bagian input 3-nya gerbang N-nya. Lalu sudah selesai bagian tengahnya. Lalu selanjutnya kita kerjakan yang bagian paling kanan, yaitu not A dan not B disambungkan ke gerbang logika N. Pertama-tama kita taruh dulu gerbang logika N, lalu 2 buah gerbang logika NOT. Lalu kita tarik A ke gerbang NOT-nya, lalu dari gerbang output NOT-nya kita taruh ke gerbang input N-nya yang pertama. Lalu kita tarik yang B,
masukkan ke inputnya node-nya, lalu outputnya kita taruh ke input 2-nya logic gate N-nya. Sudah selesai. Dan yang terakhir kita tinggal menyambungkan semua gerbang N ini dengan gerbang XNOR. Ini dia gerbang XNOR. Lalu kita naikkan input size-nya menjadi 3. Lalu tinggal kita sambungkan saja. Seperti ini. Lalu jangan lupa di ujungnya kita kasih output. Ini sudah selesai contoh soal pertamanya. Lalu di sini ada contoh soal kedua. Langsung saja kita kerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri, yaitu node A, B, C disambungkan ke gerbang logika N. Kita cari gerbang logika N, lalu kita masukkan, naikkan input size-nya menjadi 3, masukkan gerbang logika node, ini dari A kita masukkan ke inputnya gerbang node-nya, lalu dari gerbang node kita masukkan ke input satunya N-nya. Lalu yang B langsung disambungkan saja ke input keduanya gerbang N, lalu C juga gitu, langsung sambungkan saja ke input tiganya gerbang N-nya. Lalu di bagian yang tengah ini ada 3 gerbang logika, yaitu pertama NaN AB, lalu NBC, lalu dari kedua ini disambungkan ke gerbang logika N. Jadi pertama kita kerjakan yang NaN dulu. Ini gerbang logika NaN. Ini kita sambungkan dari A ke input pertama, lalu B ke input kedua. Lalu gerbang logika N to BC, inputan B ke input pertama, lalu C ke input kedua. Lalu ini berdua disambungkan ke gerbang logika N seperti ini. Jadi sudah selesai ini buat yang bagian tengahnya. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian paling kanan. Itu ada gerbang logika NOR di sini dan ada gerbang logika N. Yang bagian NOR itu B plus C, upper line, lalu nanti setelah logic gate B plus C ini upper line-nya udah selesai, baru kita masukkan ke gerbang logika N bersama input A-nya ini. Lalu kita lanjutkan saja. NaN, maaf, NOR, tarik B ke input pertama, lalu C ke input keduanya NOR-nya. Lalu kita tambahkan logic gate N sini, lalu kita tarik A ke input pertamanya logic gate N-nya. Lalu output NOR-nya kita taruh ke input keduanya N-nya. Dan yang terakhir kita tinggal sambungkan semua gerbang logika N ini ke gerbang logika XOR. Di gerbang logika XOR, lalu kita naikkan input size-nya menjadi 3, lalu tinggal kita sambungkan saja. Begini, ini, oh, ini.
Lalu jangan lupa diberi output. Nah, selesai. Dan di sini adalah akhir dari materi kita untuk hari ini. Jika saya ada salah berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.